Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita mulai lagi kajian kitab kita, kajian tauhid yang kita bacakan dari Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan disyarahkan oleh Ustadz kita Ustadz Firanda Andrija hafizahullah. Kita malam hari ini memasuki bab yang kelima, babu tafsir tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab yang kelima yaitu menjelaskan tentang makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Di dalam bab ini penulis kitab tauhid mendatangkan 5 dalil dalam penjelasan tentang makna dari kalimat tauhid dan makna dari syahadat la ilaha illallah. Namun kita bacakan dulu pendahuluan dari Ustaz kita Ustaz Firanda hafizahullah. Beliau mengatakan di sini, bab ini merupakan bab yang sangat penting karena seluruh bab-bab sebelumnya dan setelahnya sejatinya dibangun di atas bab ini. Memang benar bahwa tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa dan pemurnian tauhid bisa memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab. Namun tentunya semua itu hanya bisa diraih jika tauhid itu sendiri telah diaplikasikan sesuai maknanya yang benar. Jadi ini bab ini, makna tauhid, makna syahadat la ilaha illallah ya. Bab inilah yang menerangkan tentang bab-bab sebelumnya dan sesudahnya. Jadi ini sebagai bab inti dari kitab tauhid ya. Memahami betul-betul apa itu makna la ilaha illallah, memahami betul-betul apa itu makna syahadat la ilaha illallah ya. Hal selanjutnya yang membuktikan urgensi pembahasan ini adalah banyaknya orang yang salah paham tentang makna tauhid atau hanya membatasi makna tauhid pada tauhid rububiyah saja, sebagaimana akan datang penjelasannya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkhususkan penyebutan syahadat la ilaha illallah dalam judul bab ini untuk mengisyaratkan bahwa fokus pembahasannya adalah tauhid uluhiyah. Walau memang tauhid mencakup tauhid rububiyah dan asma dan sifat juga. Jadi beliau di sini mendatangkan dengan judul bab makna syahadat la ilaha illallah. Bab makna tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Di sini beliau menjelaskan tentang satu dari 3 cabang tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Walaupun sebenarnya tauhid itu 3-3-nya harus benar. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat.
Ini harus benar. Tapi karena kebanyakan orang menganggap tauhid itu hanya tauhid rububiyah saja, ya, maka beliau menegaskan pada bab ini, ya, tentang makna yang benar, ya, dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna syahadat la ilaha illallah, kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat tauhid, ya. Dan kebanyakan manusia, ya, orang-orang awam dari kaum muslimin, ya, mereka membatasi tauhid pada rububiyah saja, ya. Bahkan makna yang tersebar, ya, di kalangan orang-orang awam, la ilaha illallah maknanya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dan maksud Tuhan di sini mereka meyakini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mendatangkan musibah, mengangkatkan musibah, menyembuhkan kecuali Allah. Itu yang mereka maksud, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dan makna yang seperti ini sebenarnya tidak salah, ya, tapi belum lengkap, ya, karena dia membatasi makna yang seperti itu hanya membatasi pada tauhid rububiyah saja, ya. Sehingga karena membatasi sebatas rububiyah saja, maka rancuklah sebagian praktek-praktek kesyirikan, ya. Jadi sebagian praktek-praktek kesyirikan tidak dipahami sebagai kesyirikan. Kenapa? Karena kesalahan dalam memahami tauhid, ya. Seperti misalnya seseorang menyembelih untuk selain Allah, ya. Dia membawa sapinya, dia bawa ke gunung, dia sembelih di sana untuk penghuni pohon, penghuni gunung atau penghuni goa, ya. Dia tanam kepalanya di sana, ya. Dia melakukan ritual itu memang dia lakukan setahun sekali, ya. Lalu ketika kita jelaskan perbuatan ini tidak boleh, ya, ini adalah sebuah kesyirikan, lalu dia mengatakan apa? Enggak, kami tidak melakukan kesyirikan. Kami masih yakin kalau yang menciptakan kami adalah Allah. Kami masih yakin kalau yang mendatangkan musibah, yang mengangkatkan musibah, yang mendatangkan bala bencana, yang menyembuhkan, itu masih kami yakini Allah yang bisa melakukan itu. Ini hanya ritual saja, ya. Ini hanya memang ritual yang harus kami lakukan setahun sekali sebagai tumbal untuk penghuni gunung, penghuni laut, penghuni pohon, ya, dan lain-lainnya, ya. Nah, mereka menganggap mereka aman dalam tauhid mereka, merasa aman dalam tauhid mereka karena masih meyakini itu, ya. Padahal keyakinan itu sudah benar dan itu tidak ada yang salah, keyakinan itu, ya. Tapi tatkala praktek ibadah ternyata dilakukan untuk selain Allah, maka disinilah letak kesalahannya, ya. Jadi percuma seseorang keyakinannya tentang Allah itu sudah benar, itu percuma kalau ternyata ketika dia melakukan praktek ibadah dia lakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan menyembelih adalah bentuk bagian dari ibadah, ya. Menyembelih hewan itu adalah sebagian dari bentuk ibadah yang Allah taala syariatkan, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kami memberikan banyak kenikmatan kepada engkau, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuknya, ya. Maka di sini digandengkan antara
salat dan menyembelih. Sebagaimana salat tidak boleh untuk selain Allah, maka menyembelih juga tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kalau ketika salat dia kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan, maka menyembelih untuk selain Allah juga terhitung sebagai kesyirikan. Dan sebenarnya keyakinan dan yang terjadi yang seperti ini itu sudah ada semenjak orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat yang Allah Taala firmankan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, jikalau kamu tanyakan kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti katakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap Allah Taala katakan mereka sebagai orang yang musyrik walaupun mereka mempunyai keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan seperti itu. Mereka yakini seperti itu. Tapi kenapa Allah Taala tetap katakan mereka sebagai orang yang musyrik? Belum menjadi orang yang muslim dan beriman, karena ketika mereka beribadah ternyata ibadah mereka diperuntukkan untuk berhala. Mereka menyembelih di sana, mereka tawaf keliling berhala, mereka berdoa meminta kepada berhala. Dan Allah Ta'ala katakan, karena mereka masih meyakini, ada keyakinan tentang rububiyah Allah, makanya ketika mereka dalam keadaan genting, mereka langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan berhala-berhala yang mereka sembah tadi. Ketika mereka dalam keadaan genting, ketika ingin mendapatkan, ingin ditolong segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala katakan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami selamatkan, fa idza raqibu fil fulk, ketika mereka berlayar di atas kapal di tengah laut, gelombang besar, angin kencang, badai, maka da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan berhala-berhala tadi karena mereka yakin Allah inilah yang cepat untuk mengabulkan doa hambanya. Karena mereka masih meyakini Tuhan yang menciptakan mereka adalah Allah, yang berkuasa atas seluruh makhluknya itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, ketika mereka diselamatkan ke daratan, mereka kembali lagi melakukan kesyirikan. Jadi orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka juga meyakini Allah sebagai Tuhan mereka. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Mereka meyakini Allah sebagai pemberi rezeki kepada mereka. Namun mereka tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka tetap dikatakan orang-orang musyrik karena ketika mereka berdoa dalam keadaan aman, ternyata mereka berdoa kepada berhala. Ketika mereka menyembelih, ternyata menyembelih untuk berhala. Ketika mereka tawaf mengelilingi Tuhan-Tuhan mereka, berhala mereka. Ada ibadah-ibadah yang mereka peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Maka kalau ada yang berhujah dengan tadi, kata mereka, kami masih aman tauhid kami masih punya keyakinan yang benar, maka katakan keyakinan seperti itu tidak ada manfaatnya, tidak berguna kalau ternyata praktek ibadah yang dilakukan ternyata diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari kalimat
tauhid, ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara umum, la ilaha illallah dapat dimaknai dengan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Kalimat ini terdiri atas 4 kata. La ilaha illa Allah, ya. La ilaha illa Allah. La ilaha illallah, ya. La ini penafian, ya. Peniadaan. Ilah ini maknanya makna makluh, yang disembah, ya. Jadi la ilah, tidak ada Tuhan yang disembah, yang berhak menerima ibadah yang kita lakukan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu dia memiliki 2 rukun, ya. Yang pertama adalah penafian, yang kedua penetapan, ya. Jadi harus memiliki 2 rukun ini. Kalau dia hanya menafikan saja, tidak ada Tuhan, ini jadinya ateis, ya. Tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki sesembahan, ya. Tapi kalau dia menetapkan saja, maka ini juga tidak sempurna tauhidnya, ya. Dia katakan saya menyembah Allah, sampai situ saja, ya. Ini juga belum dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi apa? Ketika dia mengatakan saya menyembah Allah, ini belum menafikan dia menyembah yang lain juga, ya. Jadi misalnya orang makan, ya, saya makan ayam, itu belum tentu dia makan ayam saja, ya. Bisa jadi apa? Makan ayam, makan nasi dan sayur, ya. Tapi kalau dia mengatakan saya hanya makan ayam saja, ya, berarti apa? Dia tidak makan nasi, tidak makan sayur, hanya ayam saja. Tidak ada yang saya makan kecuali ayam saja, ya. Berarti apa? Dia hanya makan ayam. Tapi kalau orang bilang saya makan ayam, makan apa kamu tadi? Makan ayam, ya. Maka kalimat yang seperti ini tidak menjadikan pembatasan, ya. Bisa jadi dia makan ayam, makan yang lain juga. Tapi kalau dia mengatakan tidak ada yang saya makan kecuali ayam, berarti dia hanya makan ayam saja, ya. Maka seperti itu juga la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. Maka inilah tauhid, ya. Menafikan sesembahan-sesembahan dan menetapkan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sinilah, ya, jelaslah kesalahan para ulama Asy'ariyah tatkala mentafsirkan la ilaha illallah dengan la qadira 'alal ikhtira'i illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ulama-ulama Asy'ariyah mereka memaknai ilah itu adalah qadirun 'alal ikhtira', ya. Tidak ada yang bisa menciptakan, ya. Makanya kalau kita mempelajari kitab-kitab Asy'ariyah, ya, kitab-kitab tauhid yang pembahasan tauhid dari kalangan Asy'ariyah, itu pasti pembahasannya lebih banyak tentang menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang wujud Allah, ya. Wujud, qidam, ya. Qidam itu maksudnya Allah taala itu tidak dimulai dari ketiadaan, ya. Baqa, kekal, ya. Mukhalafatuhu lil hawadisi, ya. Allah taala itu tidak sama dengan yang lain. Qiyamuhu binafsihi, Allah taala itu berdiri dengan sendirinya, ya. Tidak ada yang mengatur Allah dan Allah yang mengatur makhluknya. Wahdaniyah, Allah Maha Esa. Qudrat, Allah Maha Kuasa. Iradah, Allah Maha berkehendak. Sama', basar, kalam, qadiran. Itu semuanya apa? Rububiyah, asma dan sifat. Ada enggak dari itu uluhiyahnya?
Ya tauhid uluhiyah tidak ada. Ya. Jadi pembahasan tauhid dalam akidah Asy'ariyah itu paling banyak bahas tentang rububiyah dan dibarengi dengan pembahasan asma dan sifat. Ya. Padahal kata para ulama, untuk menetapkan rububiyah itu, untuk menetapkan rububiyah Allah itu miliaran dalil. Tidak, jangankan belum kita membuka Al-Quran, kita dengan melihat alam semesta ini saja, ya, kita melihat diri kita saja, ini sudah menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dengan akal saja, dengan fitrah saja, ini sudah kita capai, ya, memahami rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita mengkaji sangat dalam, bahkan mereka mengatakan ya, manusia ini terlahir dalam keraguan, ya, sehingga harus makanya mereka, ya, di antara yang mereka katakan, ya, kewajiban pertama bagi mukallaf, ya, itu kata mereka adalah nazar. Nazar itu apa? Meneliti, ya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang wujudnya Allah Subhanahu, ada atau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya. Itu yang pertama kali, yang kewajiban yang pertama bagi mukallaf. Itu mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka, ya. Akidah Asy'ariyah mengatakan awal wajibun 'alal 'abdi an-nazar, ya. Kewajiban yang pertama bagi seorang mukallaf itu muslim balik berakal. Jadi kalau dia seorang muslim baru balik dan dia berakal, kewajiban atas dia yang pertama adalah nazar. Nazar itu dia harus meneliti, harus mencari tahu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada atau tidak adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Padahal kata para ulama, wujudnya Allah, adanya Allah itu tidak perlu diteliti, ya. Sangat banyak dalil, miliaran dalil untuk menetapkan, meyakini Allah Ta'ala itu ada, ya. Kemanapun kita melihat, ya. Bahkan kepada diri kita sendiri, ini sudah menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala sang pencipta, Allah Ta'ala sang pengatur alam, ya. Jadi tidak perlu dia capek-capek untuk meneliti, ya, untuk memikirkan Allah Ta'ala itu ada atau tidak ada. Nah, disinilah kesibukan ulama-ulama Asy'ariyah. Mereka sibuk dalam membahas tentang rububiyah Allah, padahal itu sangat mudah untuk ditetapkan, ya. Makanya yang kita hafal, ya, itu semuanya dari wujud sampai mutakallimah, ya. Itu semuanya berkaitan dengan rububiyah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berkaitan dengan uluhiyah, ya. Menetapkan hanya Allah yang disembah itu tidak ada dari apa yang kita hafal semenjak kecil, ya. Nah, disinilah akhirnya apa? Karena yang dipelajari hanya rububiyah Allah, asma dan sifat, sehingga sebagian bentuk kesyirikan samar, ya, di kalangan kaum muslimin, ya. Ada kesyirikan-kesyirikan yang belum dipahami, ya. Ibadah-ibadah yang harusnya dia lakukan untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain, ternyata disamarkan karena belum pernah mengkaji tentang ibadah, belum pernah mengkaji tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Al-Baghdadi berkata, dan para ulama kami berbeda pendapat tentang makna ilah. Ada di antara mereka yang menyatakan bahwa asal kata ilah adalah al-ilahiyah, yaitu kemampuannya untuk menciptakan benda-benda. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi ini pengakuan dari ulama-ulama Asy'ariyah, ya, yang mereka terfokus tauhid itu pada rububiyah, asma dan sifat saja, ya. Makanya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini disebut dengan mujaddid, ya, pembaharu agama, ya. Pembaharu ini bukan orang yang mendatangkan hal yang baru, tidak, ya. Jadi ada hadis Nabi SAW, ya, umat Nabi, umat Rasulullah SAW ini setiap 100 tahun akan ada orang yang mengembalikan, ya, agama ini kepada kemurniannya, ya, disebut dengan mujaddid, ya. Jadi setiap 100 tahun ada di kalangan umat ini ada orang yang disebut sebagai mujaddid. Dia mengembalikan umat ini kepada kemurnian agama, ya. Nah, di antara mujaddid di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliaulah yang mengembalikan umat ini kepada kemurnian agama, ya. Baik kemurnian dalam tauhid dan kemurnian dalam praktek-praktek ibadah, ya. Maka beliaulah yang mendakwahkan tauhid, ya, yang asalnya orang-orang hanya sibuk tentang pembahasan rububiyah, ya, dan banyak yang tidak mengerti tentang tauhid uluhiyah, ya. Orang-orang yang tawaf, ya, mengelilingi tempat-tempat yang dikaramatkan. Banyak orang yang menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah, ya. Karena jauh dari kemurnian agama, ya. Maka beliau menuliskan kitab-kitab yang mengembalikan umat ini kepada kemurnian agama, ya. Maka pantaslah beliau disebut dengan mujaddid di masa beliau, ya. Dalil pertama, ya, dalam bab ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Orang-orang yang mereka seru itu, ya, orang-orang yang mereka berdoa, ya. Sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu sebenarnya apa? Bukan patung biasa. Itu adalah simbol dari orang-orang soleh terdahulu, ya, yang dijadikan patung sebagai awalnya sebagai dikenang, akhirnya lama-kelamaan ternyata sampai disembah, ya. Nah, Allah Ta'ala katakan, ulaika alladziina yad'uuna, mereka berhala itu, orang-orang soleh yang kalian panggil itu, yang kalian berdoa kepada mereka, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka pun mencari jalan kepada Tuhan mereka, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna 'adzabah, mereka pun orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti, ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada orang-orang penyembah berhala, ya, bahwasanya wahai para penyembah berhala, kalian menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang kalian jadikan patung. Tahukah kalian, orang-orang soleh tersebut yang kalian sembah, mereka pun takut kepada Allah, mereka pun beribadah dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas kalian untuk menyembahnya. Mereka saja yang kalian sembah itu, mereka menyembah Allah, mereka takut kepada Allah, lalu kenapa kalian menyembah mereka, ya? Sembahlah apa yang mereka sembah, ya. Takutlah kepada siapa yang ditakuti oleh mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penyembah berhala, ya.
Jadi tidak pantas ya, orang yang beribadah kepada Allah ternyata mereka yang diibadahi. Ya harusnya diibadahi siapa? Orang yang mereka zat Allah yang mereka sembah. Ya. Dalil yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya, ya, innani bara'un mimma ta'budun. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas dari apa-apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang menciptakanku, maka dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Ya. Dari ayat ini yang menjadi hubungannya pada bab yang kita bahas, Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaum dan ayah beliau, ya, Azar, apa kata Nabi Ibrahim? Innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ini sama dengan kalimat Allah, ya. Saya berlepas dari apa yang kalian sembah. Tuhan yang kalian sembah, saya berlepas dari mereka. Illa alladzi fatarani. Kecuali Allah yang kalian akui sebagai Tuhan, Allah yang kalian sembah, itulah yang saya sembah. Ya. Jadi ini apa makna la ilaha illallah? Nabi Ibrahim mengatakan, saya berlepas dari semua Tuhan yang kalian sembah. Ini la ilah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali illalladzi fatarani. Ini illallahnya. Ya. Kecuali Allah yang menciptakanku, itulah yang saya sembah. Maka ini apa? Illallahnya. Jadi inilah makna la ilaha illallah. Dan dari ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kaum Nabi Ibrahim itu ternyata mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka menyembah kepada berhala, sekaligus juga mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani. Wahai kaumku, wahai ayahku, saya berlepas dari segala apa yang kalian sembah kecuali satu, ya. Yang kalian sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku. Itu saja yang saya sembah, saya ibadahi. Selain itu semuanya saya berlepas diri, ya. Maka kata para ulama, ya, di antara yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim, ya, mereka selain menyembah berhala, mereka ternyata juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tetap mereka sebagai orang-orang musyrik, walaupun ada ibadah yang mereka tujukan kepada Allah, tapi tatkala ibadah itu tidak murni, ya, untuk Allah. Jadi beribadah kepada Allah ternyata beribadah juga kepada yang lain. Karena ini bercampur, maka tidak dinamakan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil yang ketiga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan pendeta mereka, orang-orang yang ahli ibadah di antara mereka, arbaban min dunillah, ya, sebagai pengatur selain Allah Subhanahu wa taala, wal masih ibn maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Ini mereka tidaklah diperintahkan. Ini apa? Penafian.
peniadaan. Illa liya'budu ilahan wahida. Ini penetapan. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dirinya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun. Ya. Dan Maha suci Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Dan di antara yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya, termasuk bentuk kesyirikan adalah menjadikan manusia sebagai pengatur agama. Ya. Karena Allah Ta'ala celak, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka di antara kesyirikan yang mereka lakukan apa? Mereka tidak menyerahkan hukum agama ini murni kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka serahkan pengaturan agama ini kepada pendeta-pendeta mereka. Kalau kata pendeta halal, mereka katakan halal. Kalau kata pendeta ini haram, maka haram, ya. Jadi hukum yang Allah Ta'ala turunkan melalui kitab, ya, kitab-kitab mereka, Injil, Taurat dan Zabur, itu bisa dirubah oleh pendeta mereka, ya. Dan mereka terima saja dengan perubahan yang dirubah oleh pendeta mereka, ya. Jadi mereka tidak lagi menyandarkan agama kepada pengaturan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyandarkan agama ini bisa diatur oleh pendeta-pendeta dan ahli ibadah yang mereka agungkan, yang mereka jadikan sebagai pemimpin, ya. Nah, dalam Islam tidak ada seperti ini, ya. Dalam Islam tidak ada yang seperti ini, ya. Agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengaturannya, penghalalannya, pengharamannya, ya. Menetapkan ini sebagai ibadah, ini bukan ibadah. Ini apa? Murni milik Allah Subhanahu wa taala. Murni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, dia tidak boleh menghalalkan kecuali apa yang Allah Ta'ala halalkan. Para ulama tidak boleh mengharamkan kecuali memang yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi para nabi dan rasul dan para ulama itu hanya menyampaikan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mengatur agama, ya. Nah, inilah bedanya agama Islam dengan agama yang lain, ya. Kalau agama yang lain, mereka penentuan agama mereka, ya, halal haram dan ibadah mereka itu diatur oleh pendeta. Tapi kalau Islam tidak, ya. Agama kita milik Allah dan Allah lah yang mengatur bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah, ya. Sehingga para ulama itu hanya menjelaskan saja, ya. Tidak boleh para ulama ini menurut saya halal, ya, menurut saya haram. Tidak boleh menurut dia. Dia harus cari dalil. Dia harus cari ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW sebagai pegangan untuk menetapkan hukum. Tidak boleh dia katakan menurut saya, ya. Ini tidak boleh, ya. Karena agama ini tidak bisa, ya, disandarkan kepada manusia, ya. Saya yang menghalalkannya. Tenang saja kamu, ya. Kamu lakukan saja. Saya yang menghalalkannya dan saya yang bertanggung jawab atas perbuatan itu. Tidak bisa, ya. Kalau itu haram, ya tetap haram. Walaupun ada yang menghalalkan, itu tetap haram, ya. Kalau Allah Ta'ala tetapkan sebagai perbuatan itu sudah haram, maka haram sampai hari kiamat. Siapapun yang menghalalkannya, dia tetap haram, ya. Sehebat apapun ulamanya, sepintar apapun dia memiliki akal, kalau sudah menjadi ketetapan sebagai haram, maka haram sampai hari kiamat, tidak bisa diotak-atik, ya. Tidak bisa dia dah lakukan saja, saya yang bertanggung jawab, saya yang menghalalkannya. Tidak bisa, ya. Nah, dalam Islam seperti itu, ya. Tidak boleh kita menyandarkan agama kita ini kepada sosok, ya, kepada manusia. Pokoknya saya beragama ini
dah ikut guru saya aja, guru saya ini pasti benar, ya. Ini tidak bisa, karena manusia ini pasti salah. Kalau dia menyandarkan agama dia seutuhnya, dia sandarkan kepada gurunya, pasti ada kesalahan. Sesempurna apapun gurunya, pasti ada kesalahan, karena manusia ini pasti memiliki salah dan banyak kesalahan. Tapi kalau kita sandarkan agama kita kepada kemurniannya, ya, kepada firman yang Allah Ta'ala turunkan, sabda yang Nabi ucapkan, ya, praktek yang Nabi lakukan, ya, perintah yang Nabi sampaikan, maka ini tidak diragukan lagi, karena itulah yang wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Agama kita disitulah ambilannya, ya. Disitulah ambilan dari agama kita, pasti benar. Kalau kita mengambil agama, cara beragama kita, akidah kita, ibadah kita, kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan kita memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat salaful ummah, ya, yang mereka tidak takalluf, yang mereka lebih paham tentang agama, yang mereka langsung diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka pasti tidak keliru, pasti itulah agama yang murni, agama yang benar. Tapi kalau kita menyandarkan seutuhnya, pokoknya saya terima saja, saya pokoknya beribadah sesuai dengan guru saya, kalau kata guru saya halal, halal, kalau haram, haram, saya terima saja, maka ini pasti dia jatuh pada kesalahan, ya. Sengaja atau tidak, sadar atau tidak sadar, dia pasti jatuh kepada kesalahan, ya. Karena menyandarkan agama kepada manusia, ya, bukan lagi kepada dalil wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, ya. Maka dari ini, ya, Islam dia tidak boleh tadi, ya, menyandarkan agama dia kepada makhluk, ya. Dia harus sandarkan agama dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ambilannya dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalil yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Ini kesyirikan bentuk yang lain, ya. Kesyirikan dalam mencintai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bentuk kesyirikan yang lain, ya. Sebagaimana kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beribadah kecuali kepada Allah, maka kecintaan kita pun, kecintaan yang sempurna, kecintaan yang paling tinggi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki tandingan, ya, dia mencintai makhluk, kecintaannya seperti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini apa? Syirik dalam ibadah hati, ya, yaitu ibadah mahabbah, ya, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dia cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya. Dan jadi kecintaan itu memang ada dua, ya. Cinta yang tabiat dan cinta yang ibadah, ya. Cinta yang bentuknya tabiat ini tidak mengapa kita peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti kita mencintai orang tua kita, ya, karena mereka berjasa atas hidup kita, ya. Mereka yang membesarkan kita, mereka yang mengajari kita, mereka yang mendidik kita, ya. Maka manusia memiliki tabiat, dia mencintai
orang tuanya, dia mencintai anaknya, dia mencintai istrinya. Ya. Ini apa? Tabiat manusia. Ya. Jadi cinta ini adalah cinta tabiat. Tapi ada cinta yang bentuknya ibadah. Ya. Cinta yang bentuknya ibadah ini apa? Dia mengarahkan kepada ketundukan dan pengagungan. Ya. Jadi kalau dia terlalu cinta kepada makhluk, sehingga ketundukan dia kepada makhluk tersebut sama dengan ketundukan dia kepada Allah. Nah, ini berarti cintanya sudah cinta ibadah. Ketika dia cinta kepada makhluk, lalu dia mengagungkan makhluk ini seperti dia mengagungkan Allah, maka ini apa? Cinta yang bentuknya ibadah. Ya. Sampai dia sujud kepada makhluk ini, sampai dia kalau bertemu dengan orang ini dia takut, ya, sangat takut kalau rahasia hatinya diketahui oleh orang ini. Ya. Jadi seakan-akan dia sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengetahui isi hati kita. Ya. Sehingga kalau ingin bertamu kepada orang ini harus dibersihkan dulu hatinya. Ya. Harus ada yang mengatakan harus baca salawat 1000 kali dulu, ya, untuk bertemu orang ini. Ya. Harus menyiapkan batin dulu. Ya. Jadi hati ini harus dibersihkan dulu sebelum bertemu dengan orang ini. Tapi kalau tidak dibersihkan, kalau tidak baca ibadah-ibadah ritual yang lain, maka bisa jadi kita ditolak dan atau kita itu bisa diusir, atau kita langsung dikatakan kamu ini punya ini dan itu, ya, kekotoran dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, ini berarti apa? Dia mengagungkan, mencintai makhluk yang mengarahkan kepada pengagungan seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang dia ketika sholat khusyuk, ya, Allahu Akbar. Ya. Dia ketika sholat khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun juga dia ketika mencintai seseorang, ketika dia berkunjung, ya, misalnya orang ini sudah meninggal dunia, ketika dia ziarah kuburnya, dia juga apa? Di depan kuburnya khusyuk seperti khusyuk dia ketika sholat. Ya. Saking dia mengagungkan apa? Orang dia cintai. Dia tidak boleh ada geritik hati sedikit pun, ya, ketika berhadapan dengan orang yang dia cintai. Bahkan dia ketika meninggalkan pun dia harus mundur, ya, tidak boleh membelakangi. Ya. Bahkan ada yang sampai apa? Harus merangkak. Ya. Ini apa? Kecintaan yang mengarahkan kepada pengagungan yang berlebihan. Nah, ini bisa jadi sampai kepada apa? Kecintaan yang bentuknya ibadah. Ya. Yang pengagungannya berlebihan kepada makhluk, hampir sama dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Takut isi hati diketahui, padahal makhluk tidak tahu, tidak bisa, tidak mengetahui perkara gaib. Hanya Allah yang bisa mengetahui isi hati manusia. Tapi ketika dia sangat mencintai orang yang dia agungkan, sehingga dia apa? Sangat takut rahasia-rahasia hatinya, keburukan-keburukan penyakit hatinya diketahui oleh orang yang dicintai, orang yang dia cinta. Ini bentuk kesyirikan yang lain, ya, yaitu syirik apa? Mahabbah, ya, yang mengarahkan kepada ketundukan dan pengagungan yang berlebihan, sama dengan ketundukan dan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang kelima, ya, dalil yang terakhir dalam bab ini, ya, yaitu diriwayatkan dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap apa yang disembah selain Allah. Ini apa? Tauhid, ya. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, terus dia apa? Mengingkari dan kafir terhadap Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain Allah.
Apa kata Nabi? Haruma maluhu wa damuhu. Maka diharamkan hartanya, diharamkan darahnya. Artinya orang ini tidak boleh diambil hartanya, orang ini tidak boleh dibunuh, ya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya, artinya hitungannya dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi begini, ketika, dan ini pernah terjadi, ya, di perperangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika ada seorang sahabat yang berduel dengan orang kafir, ya. Lalu orang kafir itu terjatuh, ya. Dan senjatanya sudah terlempar, maka seorang sahabat ingin menebas, ya, orang kafir tersebut. Lalu dia katakan la ilaha illallah, ya. Dia katakan apa? La ilaha illallah. Lalu tetap dia tebas, tetap dia bunuh orang ini. Maka dilaporkanlah kepada Nabi SAW kejadian tersebut, bahwasanya sahabat ini dia membunuh orang yang berperang tadi, ya, yang dia awalnya di barisan orang kafir, namun ketika dia terjatuh dan tidak bisa lagi bergerak, ya, sudah nyawa di depan mata, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. Maka Nabi pun marah, ya, terhadap sahabat ini, ya. Kata sahabat yang membunuh ini, dia, wahai Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya ingin melindungi diri saja, ingin menyelamatkan diri saja, karena dia sudah kematian sudah di depan mata. Dia sudah terjatuh, pedangnya, senjatanya sudah terlempar, dia sudah siap untuk ditebas. Tapi ketika mau ditebas, dia ucapkan la ilaha illallah. Artinya dia mengucapkan itu, wahai Rasulullah, ingin melindungi diri saja. Apa kata Nabi? Asyaqaqta sadrah, ya. Apakah engkau membuka hatinya, ya? Apakah engkau mengetahui isi hatinya, ya? Maka Nabi mengingkari perbuatan tersebut, ya. Maka hadis ini juga semakna dengan itu, ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah itu artinya apa? Dia ucapan tidak ada Tuhan sudah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka haram hartanya, haram darahnya. Hartanya tidak boleh diambil dan darahnya tidak boleh ditumpahkan. Kata Nabi di akhir hadis ini apa? Wa hisabuhu 'ala Allah. Hitungan dia itu berbohong atau tidak, jujur atau tidak, nanti hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Kalau dia memang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Dia apa yang zahir sudah, ya, dia masuk Islam. Masalah dia munafik, dia berpura-pura, dia hanya menyelamatkan diri saja, ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita apa? Suudzon, tidak boleh berprasangka-prasangka kalau zahirnya itu sudah nyata di depan kita, ya. Kalau zahirnya nyata di hadapan kita. Dari sini juga kita tidak boleh gampang untuk mengkafirkan kaum muslimin, ya. Kalau mereka zahirnya muslim, ya, tidak nampak kesyirikan, ya, tidak apalagi mungkin yang kita dengar, ya, sebagian kesyirikan yang mereka lakukan ternyata dilakukan karena kejahilan, ya. Maka tidak boleh kita menggampang-gampangkan, ya, dalam menghukumi kafirnya seorang muslim, ya. Artinya tidak boleh mengkafirkan, gampang untuk mengkafirkan kaum muslimin. Kita lihat secara zahir. Kalau dia punya KTP ternyata Islam, ya Islam, ya. Selama tidak nampak kekufuran, ya, dan tidak nampak dia itu melakukan kesyirikan yang sangat jelas, ya. Adapun kata orang kayaknya
Nah, ini tidak bisa dijadikan hukum, ya. Tidak bisa dijadikan hukum, ya. Kita hanya menghukumkan apa yang zahir pada manusia, ya. Maka itu tadi beberapa dalil yang bisa kita bahas dalam makna kalimat la ilaha illallah, ya. Tadi maknanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang-orang soleh yang menyembah Allah tidak berhak untuk diibadahi, ya. Dan juga tadi termasuk tauhid adalah menyerahkan segala aturan agama, ya, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan pengaturan agama kita ini, ya, kepada makhluk, ya. Tidak boleh ada yang mengatur agama kita ini dari manusia, ya, dari makhluk. Agama yang kita yakini, agama yang kita amalkan, itu pengaturannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga tadi kecintaan kita, kecintaan yang bentuknya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil terakhir tadi, ya, yaitu kita menghukumi saudara kita kaum muslimin itu secara zahir. Mereka muslim, ya muslim, ya, secara zahir. Maka tidak boleh kita menggampang-gampangkan dalam mengkafirkan sebagian kaum muslimin, ya. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjut kepada bab yang ke-6, yaitu bab tentang termasuk kesyirikan memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Ini tentang jimat-jimatan, ya. Jadi insyaallah kita akan bahas tentang jimat, ya, di bab ke-6 di pertemuan berikutnya insyaallah. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, ya, kita bisa jawab maka kita jawab. Kalau tidak bisa mungkin kita jadikan PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang imamnya tauhidnya tidak benar, ya. Misalnya dia sering bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, yang dianggapnya soleh, sedangkan dia dianggap ustadz di masyarakat. Tawassul sendiri ini berbagai macam bentuknya, ya. Ada tawassul yang memang sampai derajat kesyirikan, dan ada tawassul yang tidak sampai kesyirikan. Dia masuk kepada bid'ah, ya. Dan tawassul ada yang tawassul yang sesuai dengan syariat, ya. Namun yang ditanyakan di sini adalah tentunya tawassul yang tidak benar, ya. Tawassul yang tidak benar antara dua, ya. Apakah itu tawassul yang hanya sampai derajat tawassul bid'iyah atau sampai tawassul syirkiyah, ya. Dan kebanyakan, ya, orang yang bertawassul dia tidak paham tentang apa yang dia baca, ya. Jadi ketika kita mendengar, ya, ada orang-orang yang membaca kasidah atau syair yang isinya tawassul, tanya saja apa arti yang kamu baca. Pasti dia tidak bisa baca, tidak bisa menjawab, ya. Artinya itu hanya ucapan saja, ya. Hanya ini orang awamnya, ya. Ini orang awamnya. Orang awam dari kaum muslimin itu hanya ikut-ikutan saja ketika membaca kasidah, ketika membaca syair, atau ketika berdoa. Kalau ditanya artinya, ditanya maksudnya, kebanyakan mereka tidak bisa menjawab karena hanya ikut-ikutan saja. Berbeda kalau memang dia seorang yang lulusan pesantren, ya, seorang ustadz atau kiai, ya, tentunya orang yang seperti ini pasti dia tahu apa yang dia baca, ya. Tapi, ya, yang menjadi penghalang dia sehingga kita tidak bisa juga menjatuhkan kekufuran terhadap mereka, adanya syubhat yang rancu yang ada di pikirannya, ya. Sehingga dalam menghukumkan
kafirnya seorang muslim itu ada penghalang-penghalangnya. Kita tidak bisa mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan karena kejahilan. Ya. Jadi dia melakukan kesyirikan karena kejahilan. Ini tidak bisa dikafirkan. Kita harus jelaskan dulu itu sebuah kesyirikan. Ya. Kita jelaskan dalilnya, kita betul-betul pahamkan dia. Kalau ternyata dia paham dan sudah yakin, oh ternyata iya, tapi tetap dia amalkan, tetap dia lakukan, nah baru apa? Bisa dihukumi. Ya. Tapi ini pun dikembalikan kepada, kalau negara Islam itu ada namanya qadhi, ya, hakim. Ya. Kita serahkan kepada hakim, nanti hakim yang menentukannya. Ya. Nah begitu juga orang yang ternyata dia orang alim, ya, orang yang tahu maknanya, ya, orang yang tahu apa yang dia baca. Ini pun kadang yang menjadi penghalangnya bukan karena kejahilan lagi, tidak. Ya. Dia tahu maknanya, dia tahu maksudnya, tapi tetap dia berdoa kepada selain Allah misalnya, tetap dia melakukan tawasul yang bentuknya kesyirikan. Ini bisa jadi penghalangnya adalah syubhat. Ya. Ada syubhat di kepalanya, ya, yang dia menganggap itu hal yang masih dibolehkan. Ya. Entah syubhatnya dari guru-gurunya, ya, atau dari dia syubhat orang banyak kok melakukan, masa ini dikatakan sebuah kesyirikan. Ya. Nah syubhat inilah yang harus dihilangkan. Ya. Kalau syubhat ini sudah hilang, tetap dia lakukan, maka serahkan kepada qadhi. Qadhi nanti yang menentukan apakah dia dihukumkan sebagai orang yang keluar dari Islam. Ya. Nah kalau kita bertemu dengan hal yang semisal ini, ya, kalau misalkan, ya, bisa memilih masjid, ya, yang dekat dengan sunnah, ya, maka lebih baik kita apa? Sholat di masjid yang lebih nyaman kita beribadah, ya. Lebih yakin tentang kualitas agama imam yang kita ikuti, ya. Tapi kalaupun ternyata tidak ada pilihan dan kita memang laki-laki harusnya sholat di masjid, ya, maka secara zahir, ya, orang kebanyakan, ya, orang-orang yang melakukan tawasul, ya, itu entah karena kejahilan atau karena syubhat, ya. Entah karena kejahilan atau karena syubhat, ya. Jadi tidak bisa kita menggampangkan, ya, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin, ya. Tetap ikuti saja, ya. Boleh kita sholat di belakangnya sampai betul-betul ada kejelasan tentang kekufuran yang dia lakukan, ya. Sampai betul-betul diyakinkan dia sebagai orang yang keluar dari Islam, maka memang tidak boleh kita sholat di belakang orang yang dia keluar dari agama Islam, ya. Jadi insya Allah, ya, sholat di belakang orang yang seperti ini insya Allah masih tidak mengapa, ya. Tapi kalau bisa ada pilihan, maka pilih masjid yang lain, ya. Karena biasanya kebanyakan kita apa? Jatuh pada kesyirikan dan sejenisnya itu karena kejahilan atau karena syubhat yang belum dihilangkan, ya. Wallahu a'lam, ya. Ada lagi? Tidak ada, ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, ya, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk bekal akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan tauhid kita, ya, sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kemaksiatan dan kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita, dan kita tutup umur kita di atas ibadah, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.